datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Happy birthday to you, happy birthday to Cancer. Seperti biasa kalian udah lihat nih, semuanya kebuka di sini ya untuk mempersingkat waktu karena gue banyak ngomong. Ini untuk Cancer, Sun, Moon, Rising Signs. Jadi kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dimana kalian tinggal klik, kalian punya berchart kalian. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian. Anyway, ini untuk semuanya itu, dan siapa namanya, crosswatcher siapapun yang lagi berurusan atau dealing dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita suka saling mengadopsi energi satu sama lain. Mungkin energinya bisa juga untuk kalian. Mungkin message-nya juga bisa untuk kalian ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian atau nggak rising sign-nya ya. Jangan paksain untuk sesuai, kalau memang tidak sesuai tinggalkan. Jadi gue akan buka, gue pakai ini apa sih namanya, Literary Witches Oracle card ya. Di sini udah 3 ya. Kartu pertamanya kalian dapat Emily Bronte, Fantasy. Ini sesuai dengan energi planet sekarang. Neptune retrograde tanggal 25 kemarin ya, tanggal 25 kemarin Neptune retrograde, dan itu lama. Retrograde artinya bukannya Neptune itu geraknya pelan banget ya. Kalau direct dia kan seperti pattern biasanya. Kalau retrograde dia agak kelihatannya seperti mundur. Padahal dia, jadi karena pelan dia jadi kelihatannya diam gitu. Neptune itu tentang fantasi. Neptune itu tentang idealnya menurut kita, pemahaman kita sendiri tentang mimpi-mimpi kita, goal kita ya, dan itu retrograde. Jadi kita diminta untuk merevaluasi mimpi kita, goal kita ya, idealisme kita sendiri ya, pemahaman kita semuanya. Dan biasanya dengan energi retrograde ya, yang selama ini itu menjadi mimpi kita atau goal kita ya, itu ada revelation, ada sesuatu yang terungkap ya. Jadi biasanya Neptune itu melihat dengan kacamata berwarna gitu, so dreamy gitu kan ya, agak-agak sedikit halu gitu kan, agak-agak sifatnya ilusif. Jadi dengan Neptune retrograde kita dibikin melek dengan apa itu yang namanya realitas. Jadi tergantung, setiap orang berbeda ya. Jadi di sini dengan kartu fantasi kita dipertanyakan lagi, sesuai nggak dengan apa yang ada di depan kita. Jangan terlalu ngawang. Kedua, praying mantis. Ini praying mantis itu kayak sebenarnya meditasi ya. Meditasi, dan dia membawa keberuntungan. Praying mantis, dia membawa keberuntungan di dalam diamnya. Artinya di sini meditasi ya. Meditasi di sini juga bisa macam-macam bentuknya. Keyakinan kita akan sesuatu yang kita dalami dalam batin kita itu. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan apapun itu, kita sebenarnya memanifestasikannya. Ini energi Jupiter nih. Jupiter juga retrograde di Pisces. Ya, Neptune juga retrograde di Pisces. Nah, apa gitu loh? Untuk mendalami itu, expansion itu termasuk dalaman. Apa? Untuk dalam memanifestasikan sesuatu hal itu apa? Bagaimana kita memanifestasikannya? Buat gue doa itu juga bisa, praying ya, praying mantis. Tapi doa, kalau menurut gue nih, ini secara personal gue aja, doa buat gue adalah tindakan yang kita apply, jadi deeds ya. Deeds itu apapun yang kita lakukan itu jadi bibit gitu, dari manifestasi itu sendiri. Knife, kartu ketiga ya, keputusan. Jadi bagaimana kalian merealisasikan
fantasi kalian. Alam bawah sadarnya, spider, network, jaringan, komunitas. Bagaimana kita membangun kehidupan kita sendiri, society, komunitas di sekitar kita. Bagaimana kita membangun itu sebagai sebagai jebakan atau kehidupan itu sendiri. Di bawahnya ada vulkano. Ada yang harus tumpah, ada yang harus meletus, ada yang harus diungkapkan. Dan mungkin itu adalah masalah humanity. Saturn di Aquarius, dan itu juga retrograde. Buat Cancer, Saturn itu ada di transformasi, finansial, people's money, partner resources, joint venture, warisan, properti. Oke, dah. Langsung ke tarot. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian terhadap reality secara fisik, secara nyata ya. Kalian terlihat seperti Four of Swords. Four of Swords itu kontemplasi. Four of Swords itu lagi merenung, bukan merenung ya, memikirkan. Mungkin kalian baru saja melewati kekecewaan-kekecewaan, pelajaran-pelajaran ya, yang kalian sedang mendalami pelajaran-pelajaran itu untuk memahami dan sembari menyusun visi ke depannya gitu. Di masalah keuangan, bukan masalah keuangan, masalah income belum tentu keuangannya. Sumber penghasilan, materi, value, self worth ya. Materi possession, prinsip kalian sendiri, dan etika dalam bekerja. Kalian dapat Hangman, energi yang Pisces. Sesuatu yang sudah memang harusnya diakhiri, atau di sini ada self deception, ya, self sabotage, atau kalian membiarkan diri kalian bergantung pada sumber, ya, pada sumber lain yang mungkin belum tentu bukan haknya kalian. Yang mana kalau kalian sadari itu adalah sesuatu yang kalian harus bayar di kemudian hari. Karena di rumahnya ini kan energi Pisces. Di rumahnya Pisces ada The Orchard. Dalam pemahaman kalian, filosofi, wisdom, perbedaan agama, budaya, tentang segala sesuatu yang asing, tentang travel itu sendiri, ya, tentang hukum itu sendiri, tentang spiritual itu sendiri. Dan memang The Hangman artinya tergantung. Victim mentality. Pengorbanan gitu kan. Pengorbanan itu sebenarnya secara ego itu halus. Bicaranya halus. Kenapa dia mengorbankan dirinya? Padahal pengorbanan dirinya itu adalah egonya sendiri yang katanya berkorban. Padahal itu ekspektasinya tinggi banget kalau dia mengorbankan dirinya, ya. Karena Pisces itu juga sama juga dengan traitor, pengkhianat. Ouch. Untuk masalah persepsi, mindset, aktivitas sosial, pengetahuan, wawasan kalian sampai detik ini gitu ya, kalian tuh punya kebebasan dalam berpikir, berkomunikasi, kalian punya prinsip pendapat, kalian bebas ya. Kalian cukup bertanggung jawab dengan apapun yang kalian pahami. Kalian selalu menjadi diri kalian sendiri.
Dan untuk masalah home, family, fondasi atau ibu, entah itu istri, entah itu ibu. King of Pentacles, energi Taurus. Ini ada struktur, ada stabilitas, ya, ada stabilitas, ada komitmen. Ya, ini energi Taurus. Di Taurus itu ada Uranus, yaitu keunikan dari diri kita sendiri. Uranus itu tentang rebel, tentang pemberontakan juga. Yang mana di rumahnya Taurus ada Ten of Swords. Jadi ada stabilitas, tapi juga pembunuhan karakter. Karena itulah bayarannya gitu, pilihannya gitu. Dan di masalah kreativitas, intelijen, aktualisasi diri, anak-anak, kalian dapat King of Swords, energi Aquarius. Kalian punya pilihan dalam kreativitas, ya. Kalian punya pilihan dalam berkreasi. Kalian dalam beraktualisasi diri, dalam mengekspresikan diri, ya. Visi kalian apa? Dan Saturn retrograde di Aquarius. Artinya, mungkin kalian punya hal-hal, kalian dalam pilihan, persimpangan jalan, tentang kebiasaan-kebiasaan lama kalian dalam mengekspresikan diri, dalam beraktualisasi diri. Untuk anak-anak, bagaimana kalian bersikap kepada anak-anak, tentang romance kalian, ya. Setiap orang berbeda, ini general reading, ya. Jadi untuk di keseharian, efisiensi waktu, kesehatan kalian, dan bagaimana kalian menganalisa diri kalian. Six of Pentacles. Ini energi Libra. Six of Pentacles ini adalah keseimbangan dalam memberi dan menerima. Sifatnya karmik. Stabilitas itu sendiri. Di rumahnya Libra ada Taurus, ada energi Taurus, King of Pentacles. Stabilitas itu sendiri. Bagaimana kalian menyeimbangkan dalam memberi dan menerima hal-hal yang sifatnya value, karena Pentacles, coins itu nilai, entah itu perhatian, waktu kalian, bahkan materi itu sendiri. Di rumah relationship, ya, di relationship kalian dapat Four of Cups. Kalian agak jenuh, mungkin nggak semua dari kalian, tapi ada terbersit. Gue cuma ngingetin kalau terkadang orang itu bisa menyembunyikan kebosanannya di balik segala apapun itu entertainmentnya. Orang yang sukanya bersenang-senang kelihatan banget kalau dia itu bosan sebenarnya. Karena itu cuma pelarian soalnya. Dari the mind state of, yes, dari mindsetnya sendiri. Di masalah finansial, people's money, partner resources, properti, warisan, joint venture, transformasi itu sendiri kalian punya pilihan. Two of Wands. Untuk travel, foreign, ya kalian punya pilihan, ya. Two of Wands itu kalian punya pilihan. Untuk masalah properti, warisan, joint venture, gitu kan. People's money. Dan untuk masalah travel, foreign, ya, segala hal yang berbau sifatnya dengan jarak, ya. Entah itu geografi atau emosional, ya. Travel atau progres itu sendiri, spiritual, foreign, segala sesuatu yang asing, ya.
sifatnya asing atau baru, tidak familiar. Wisdom, filosofi, dan higher education. Kalian dapat The Orchard. Ini cuman deck ini yang punya kartu The Orchard ya, dari segala tarot nggak ada, cuman deck ini aja. Artinya kalian mendapatkan keuntungan materi. Kalian mempunyai sumber-sumber materi yang kalian bisa gunakan, tapi sadari sumber-sumber materi itu mungkin bukan kalian yang memanifestasikannya, tapi adalah haknya orang lain yang kalian bisa gunakan, tapi sadari suatu hari kalian harus bayar. Entah itu kalau mungkin di kehidupan ini kalian gak bisa bayar, berarti artinya anak kalian yang harus bayar, kan gitu. Di masalah karir, reputasi, life's goal ya, kalian dapat judgment. Ini kalian dapat kesempatan kedua karena mungkin kalian di yang sudah lalu kalian salah menilai. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri apapun itu situasinya. Entah itu reputasi kalian sendiri, entah itu karir kalian sendiri, entah itu life goal kalian sendiri. Dengan pendekatan yang berbeda, kalian dapat kesempatan kedua. Energinya Scorpio. Di rumah yang Scorpio, yaitu tentang kreativitas tadi, tentang kreativitas pilihan. Kalian di persimpangan jalan dalam bagaimana mengaktualisasi diri kalian sendiri, mengekspresikan diri kalian sendiri, tentang romance kalian sendiri, tentang bagaimana menyikapi anak-anak, bersikap dalam memperlakukan anak-anak ya. Atau jiwa kanak-kanakannya kalian. Untuk masalah network, group of friends, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, komunikasi, dan harapan kalian dapat Ten of Swords. Kalau bahasanya gue ini pembunuhan karakter. Kalau ada pencerahan. Kalau kalian sudah harus kalian sudah bisa menyadari ya, pemahaman-pemahaman yang kalian miliki hingga detik ini, hingga saat ini gitu, ternyata merugikan diri sendiri gitu. Jadi kalian harus bangkit dengan pemahaman-pemahaman baru, entah itu tentang network, tentang teman-teman ya, tentang harapan kalian sendiri, tentang bagaimana berkomunikasi, tentang kemanusiaan itu sendiri, tentang keadilan sosial, tentang teknologi. Di rumah terakhir, di rumahnya karma, ending, closure, limiting beliefs, sama alam bawah sadar, kalian dapat Five of Swords. Energi Aquarius juga, Saturn in retrograde. Jadi segala sesuatu yang sudah kalian mungkin coba lupakan, kalian coba tinggalkan, yang masih ternyata mengikat kalian, itu akan kembali lagi. Yang kalian, istilahnya ada pengulangan lah ya, ada pengulangan yang kalian kali ini harus hadapin dan kalian harus selesaikan, tuntaskan. Dan Saturn itu memang energinya karmik, dan energinya adalah segala sesuatu yang sifatnya familiar, yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita lama ya. Yang mungkin secara kita sadari, kita tidak sadari itu sudah terprogram dari sejak kita kecil. Dan Five of Swords itu artinya kita diminta untuk menghadapi konflik itu, memutuskan apapun itu yang sudah tidak punya manfaat di diri kalian sendiri ya. Namanya Aquarius kan, Two of Wands, persimpangan jalan. Alam bawah sadarnya kalian dapat Ten of Cups. Ini buat gua namanya happy ending ya. Happy ending, Ten of Cups. Kalian mendapatkan kedamaian, kebahagiaan yang mungkin kalian dapatkan. Kebahagiaan itu karena berakhirnya sesuatu, dan kalian mendapatkan pemahaman sehingga kalian mendapatkan damai itu sendiri.
Damai, sekali lagi buat gue, itu cuma break antara konflik, antara perang. Nggak akan ada damai kalau tidak ada konflik. Tidak akan ada konflik, nggak akan ada damai. The Hermit, energi Virgo, diminta untuk merenung, mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri, karena diri kita sendiri adalah sumber yang paling kaya. Dia yang paling tahu akan diri kita sendiri. Energi Virgo. Ya, kebebasan dalam berpersepsi, kebebasan dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dan beraktivitas. Justice, energi Libra. Apa itu yang namanya stabilitas? Oke, sekarang gue mau bacain energi bulan Juli buat kalian dan kurang lebih apa sih dampaknya buat kalian ya. Tanggal 1 Juli. Ini yang famous bakalan dalam waktu seminggu ini. Minggu awal ya. Itu ada square, T-square, Mars, Saturn, Uranus, dan juga ditambahin Venus di situ. Ya. Nah, Saturn itu kan di Aquarius, persimpangan jalan. Kalian lagi dalam proses memilih antara yang lama dan baru, kebiasaan lama dan kebiasaan yang baru. Antara dua hal, dua hal, once. Karena kalian punya pilihan, mengakhiri atau enggak, stay atau tinggalkan. Apapun itulah pilihannya ya. Mungkin lebih sifatnya ke finansial atau transformasi itu sendiri. Uranus ada di Taurus, yang mana tentang network dan group of friends kalian. Pemahaman kalian akan Ten of Swords ya. Di rumahnya Taurus itu ada Ten of Swords. Tadi pemahaman atau pencerahan baru atas pemahaman kalian selama ini. Okay. Mars di Leo, tentang ketergantungan kalian sendiri terhadap income, value, self-worth, dan material possession. Ini secara energi, dan Venus juga lagi di sini ya. Love, money, relationship, dan beauty. Ketergantungan kita terhadap kebutuhan kita sendiri yang mengikat. Akan pemahaman-pemahaman kalian dan bagaimana kalian ambil keputusan untuk masalah finansial atau transformasi hidup kalian sendiri, perubahan itu sendiri. Karena Mars di Leo itu sifatnya kan tindakan apa yang kalian lakukan dengan sifat ketergantungan kalian. Dan untuk self-worth kalian sendiri, untuk nilai-nilai yang prinsip-prinsip kalian sendiri, tentang materi yang kalian miliki, tentang etika dalam bekerja itu sendiri, bagaimana kalian mengorbankan diri kalian sendiri, itu untuk apa? Kemudian Sun trine Neptune. Sun trine Neptune itu Sun-nya kan di kalian, ya. Neptune di Pisces. Sumber materi apa? Ya, Jupiter, Neptune, ya, idealisme yang kalian miliki. Neptune itu di Pisces nih, di Orchard kalian dapat. Dan Cancer, the Sun itu di Cancer. Ya. Yang kalian coba renungin, yang kalian coba pikirkan bagaimana membangun masa depan kalian, visi kalian sendiri. Ya. Itu dari resources yang mana? Keterlibatan dari orang lain, energi sekitar kalian tuh apa? Kira-kira hutangnya gue bantar di mana? Tapi yang jelas kalian akan tersupport ya dengan Sun trine Neptune. Energi matahari akan nge-support ya, apapun goalnya kalian, apapun idenya, idealisme kalian, konsep kalian, mimpi kalian, itu akan tersupport.
Karena kalian diminta untuk memang expand, dan sumber itu ada, resources itu ada. Masalah hutang apa enggak ya kan, itu masalah kalian mau pikirin apa enggak terserah. Sun oposisi Pluto. Kemarin kita baru ngelewatin full moon di Capricorn, di relationship, transformasi di relationship. Kalau kalian bosan, apa yang kalian harus lakukan? Four of Swords. Kalian lagi merenung. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kebosanan itu? Kalian harus berubah. Dengan melakukan hal yang sama, nggak akan ada different result. Result yang berbeda nggak mungkin, ya kan? Mars, quincunx Neptune. Mars di Taurus, quincunx Neptune. Ketergantungan kalian dengan sumber-sumber yang memang sudah ada available untuk kalian. Mars quincunx Pluto. Dengan tindakan kalian juga apa? Untuk transformasi dengan masalah relationship. Entah relationship itu bisa partnership ya, bisa hubungan bisnis, in any kind of relationship. Kamu merasa mungkin mengorbankan diri kalian demi apapun itu komitmen. Mars opposition Jupiter. Jupiter di Pisces. Lagi-lagi. Jupiter retrograde ya. Orchard Mars. Sun oposisi Saturn. Di sini Sun-nya itu tanggal 25 Juli ya. Sun-nya udah bergeser ke Leo. Sun oposisi Saturn. Saturnnya di Aquarius. Apapun yang sudah harusnya berakhir, entah itu ketergantungan kalian, entah itu pengorbanan kalian, yang sudah menjadi ada pencerahan di situ. Ya. Sudah lebih terlihat gitu. Ada kebenaran di situ yang terungkap. Apapun itu alasannya, ya, kalian harus memilih. Karena itulah yang mengikat kalian. Dengan Saturn retrograde, ya. Oposisi Sun, oposisi Saturn. Sun trine Chiron. Again, Sun. Self-worth kalian, nilai-nilai kalian, again. Income kalian, materi kalian, ya. Trine Chiron, Chiron di Aries. Judgment tadi ya, second chance, perubahan, second chance, kesempatan kedua untuk memperbaikinya dengan pendekatan yang berbeda. Oke. Mungkin kalian sudah salah menilai, entah itu dalam hal reputasi atau life goal atau karir ya, yang mungkin kalian merasa terikat, mungkin tergantung berdasarkan kebutuhan kalian sendiri, kalian self worth kalian tekan. Yang jelas ada oposisi, ada Sun square Uranus. Sun square Uranus. Network, group of friends, hopes yang memang sudah dengan segala pemahaman kalian harus bangkit. Karena kalian selalu mengalah. Oke. Udah, gue sekarang mau buka Lenormand 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Cancer Sun, Rising, and Moon sign di bulan Juli. Endurance, karma, kesehatan, ya, sejarah atau silsilah keluarga. Home, family, fondasi. Snakes.
Oke. Eh, jadi mungkin kalian merasa endurance, merasa harus melakukan ini, melakukan itu, ya, merasa bertanggung jawab untuk masalah rumah, masalah keluarga, atau berdasarkan silsilah struktur atau ya properti itu sendiri, ya, atau tentang ibu, ya. Dan itu sebenarnya adalah karma yang mengikat kesehatan, yang akan berakibat pada kesehatan kalian sendiri. Karma yang mengikat kalian untuk bisa expand, karena alam bawah sadar kalian adalah the snakes. Ini sifatnya manipulatif, controlling, ya. Muka dua, deceitful, ya. Self deception, ya, yang tersembunyi, hidden, tentang segala apapun yang kalian rasa. Itu ada dualitasnya. Juga tentang apa itu yang namanya stabilitas. Oke. Dari Divine Wisdom dari Divine Wisdom card, gue udah pre-shuffle dan kalian dapetin. Let your love propel your beloved into the world and into the full experience of who they are in this will you have truly loved. Biarkan cinta kamu itu mewujud menjadi yang dicintai dan tercintai di atas bumi, dan dengan membiarkannya mengalami secara penuh diri mereka sendiri. Dengan keinginan seperti ini, kalian akan benar-benar dicintai. Screenshot supaya bisa di zoom, translate sendiri. Semoga pemahaman gue membantu, ya. Oke, udah segitu aja. Sampai ketemu di full moon di Aquarius. Full moon di Aquarius tanggal 24, ya. Tentang pilihan kalian itu apa? Oke. Dan new moon di Cancer tanggal 10. Apa yang kalian dapatkan dari renungan kalian sendiri, ya. New moon itu selalu tentang new beginning. Oke. Lanjut untuk minggu kedua di pertengahan bulan Juli. Dah.